Pemirsa, angin puting beliung menerjang 3 desa di Kecamatan Gabus, Grobogan, Jawa Tengah. Akibatnya ratusan rumah porak-poranda hingga mengalami kerusakan. Angin juga merobohkan baliho besar hingga menutup ruas jalan. Dalam rekaman video amatir warga memperlihatkan sebuah tiang baliho roboh hingga menutup ruas jalan utama Gabus menuju Blora, Jawa Tengah. Meski diguyur hujan deras yang disertai angin kencang, beberapa warga berupaya menyingkirkan tiang baliho berukuran besar agar jalan bisa dilalui warga yang akan melintas. Selain merobohkan tiang baliho, angin kencang juga memporak-porandakan ratusan rumah di 3 desa, yakni Desa Palem, Sulusari, Tlogyo Tirto, Kecamatan Gabus, Grobogan, Jawa Tengah. 7 rumah diantaranya roboh dan rata dengan tanah. Ini jam 4 sore. 4 sore? Iya, jam 4 sore, Pak. Hujan angin atau gimana? Hujan angin badai. Gede ya? Gede. Waktu kejadian di rumah atau di mana, Pak? Di rumah pribadi. Ini kondisi kosong ya? Kosong. Ada berapa bangunan yang ambruk? Ada, ini satu sama tuh 8 petak ini. Usai kejadian, warga langsung membersihkan puing-puing genteng serta batang pohon yang roboh akibat angin kencang. Berdasarkan data dari BPBD Grobogan, Jawa Tengah, tak ada korban jiwa. Total kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Sementara itu, hujan deras yang mengguyur Kabupaten Aceh Barat Aceh sejak kemarin membuat jembatan penghubung putus. Sejumlah sekolah dan rumah warga masih terendam banjir. Kondisi jembatan di Desa Rantopayang Timur, Merebon, Aceh Barat, ambruk hingga putus usai diterjang banjir. Jembatan sepanjang 7 meter yang putus ini untuk sementara tidak dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. 1 unit alat berat dikerahkan ke lokasi guna melakukan penanganan secara darurat. Nah, karena hujan deras ini kemudian daya tampung air yang tidak kuat lagi, makanya jebol tadi malam sekitar jam 2 malam. Penanganan sementara kita apa? Sementara dari nanti Dinas PUPR akan menangani secara darurat dari Batang Kelapa sehingga bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Sejumlah sekolah dan rumah warga masih terendam banjir, ketinggian air hingga 80 cm. Akibatnya, sejumlah sekolah terpaksa diliburkan. Banjir yang menerjang Aceh Barat telah merendam ribuan rumah warga. Dari Kabupaten Aceh Barat, Aceh, Afsah melaporkan. Pemirsa, setelah hampir 3 pekan ditutup akibat tragedi robohnya gedung Pondok Pesantren Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, kini kembali buka untuk proses belajar mengajar santri. Sejumlah santri dari sejumlah daerah mulai berdatangan. Garis polisi masih membentang di lokasi gedung pesantren Al-Khozini yang ambruk. Tak jauh dari lokasi, sejumlah santri terlihat melakukan aktivitas di sebuah tenda. Meski proses hukum atas ambruknya gedung Pondok Pesantren Al-Khozini Buduran, Sidoarjo terus berlanjut, namun pihak pesantren akan kembali membuka aktivitas belajar mengajar. Pihak pengasuh dan pengurus pondok mengaku telah menghubungi santri atau wali santri melalui pesan singkat serta telepon. Bersamaan kabar tersebut, sejumlah santri dari berbagai daerah juga mulai berdatangan. Karena kondisi pondok masih ditutup polisi untuk kepentingan penyidikan, pihak pengasuh mengarahkan para santri ke kampus 2 Al-Khozini yang berjarak sekitar 300 meter dari Pondok Putra Utama. Kampus ini telah disulap menjadi tempat belajar dan penginapan darurat. Jadi untuk sementara penampungan selama masih ada polis lain, kita gunakan di kampus 2, sudah kita hitung dengan jumlah calon santri yang akan kembali, insya Allah sudah bisa mencukupi. Pihak pengasuh dan pengurus Ponpes Al-Khozini menjamin aktivitas belajar mengajar santri tidak akan mengganggu proses penyidikan yang dilakukan di Treskrimsus Polda Jawa Timur. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto ingatkan anak muda Indonesia jangan takut gagal di setiap keadaan. Hal itu disampaikan saat memberikan orasi ilmiah pada
momen wisuda dan juga Dies Natalis Universitas Kebangsaan Republik Indonesia Sabtu siang. Presiden Prabowo Subianto menghadiri momen wisuda dan Dies Natalis Universitas Kebangsaan Republik Indonesia di Bandung, Jawa Barat, Sabtu siang. Pada kesempatan tersebut, Prabowo menyampaikan orasi ilmiahnya di hadapan para wisudawan. Prabowo mengingatkan anak muda Indonesia harus berani dan tidak takut gagal. Kalian sebagai anak muda harus berani menatap masa depan dengan tantangannya bahwa hidup tidak gampang, hidup penuh perjuangan, penuh tantangan, penuh kesulitan. Dalam orasinya, Prabowo juga menyampaikan soal kesuksesan program makan bergizi gratis. Ia pun tegaskan komitmennya untuk terus menyempurnakan pelaksanaan program tersebut agar tidak ditemukan kasus yang mengalami keracunan makanan. 1,4 miliar porsi yang sudah dibagikan. Yang keracunan makan 8.000 kurang lebih. Benar Pak Dadan? Jadi kalau diambil statistik adalah 0,0007 atau 0,0008. Artinya program ini 99,99% berhasil. Jadi di mana ada usaha manusia yang 99,99% berhasil, dibilang gagal. Tapi kita tidak mau ada satupun, tidak boleh ada satupun anak yang sakit. 4,00. Presiden Prabowo pun sampaikan dirinya optimistis 1 tahun kepemimpinannya telah berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pengurus Dewan Pimpinan Wilayah Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional atau Bamagnas Sulawesi Utara ini resmi dilantik. Kegiatan yang digelar di Gedung Mapalus Kantor Gubernur Sulut ini dipimpin langsung Sekjen Bamagnas atau yang bernama Hence Bulu dan disaksikan langsung oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara Victor Mailangkai. Penyerahan berkas dan pembacaan SK kepengurusan oleh Sekjen Bamagnas Hence Bulu menjadi pertanda disahkannya pengurus DPW Bamagnas Sulawesi Utara. Pelantikan Bamagnas Sulut ini juga bersamaan dengan penerimaan mandat pengurus DPD Bamagnas Kabupaten dan Kota se-Sulawesi Utara. Selain itu, dengan hadirnya pengurus yang baru ini diharapkan dapat berdampak dan menjadi pemersatu bagi gereja-gereja di Sulawesi Utara, serta bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan kerukunan umat beragama. Kami nantinya dalam waktu dekat akan langsung konsolidasi bagi pertama pengurus dan DPD dalam rangka pembentukan DPD kota kabupaten yang ada di 15 kota kabupaten. Harapan kami kiranya mereka bisa berdampak bagi Sulawesi Utara, menjadi pemersatu untuk gereja-gereja yang ada dan bisa bersinergi dengan pemerintah untuk menjalankan visi dan misi yang sudah ditetapkan baik oleh DPP Bamagnas Nasional maupun oleh pemerintah daerah. Kehadiran Bamagnas Sulawesi Utara ini dinilai akan memperkuat toleransi sekaligus menjaga kerukunan umat beragama. DPW Bamagnas Sulawesi Utara tetap menjaga kerukunan, toleransi, juga moderasi beragama dalam menciptakan kerukunan yang semakin mantap di Sulawesi Utara. Bamagnas memiliki peran strategis dalam membangun solidaritas umat Kristiani lintas denominasi, juga menjalin komunikasi harmonis bersama umat beragama lainnya. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan.